Hai guys, welcome back with me, Ermawan. Oke, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang tempat-tempat mistis yang terletak di daerah Bali. Oke, jadi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe aku, kalian bisa subscribe di tombol di bawah, tombol merah, atau berlangganan kalau yang pakai bahasa Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video aku nanti, kalian bisa like, dan kalau nggak suka kalian bisa dislike, nggak apa-apa. Dan untuk seterusnya kalian tetap stay tune di channel aku. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi tempat mistis yang pertama yang akan aku bahas yaitu pemakaman Desa Trunyan. Nah, oke, mungkin bagi masyarakat Bali ya khususnya udah nggak asing lagi dengan pemakaman Desa Trunyan ini. Nah, pemakaman Desa Trunyan merupakan sebuah pemakaman yang terletak di daerah Kintamani, Bangli. Nah, jadi mungkin sebagian besar masyarakat Bali, terutama di daerah Bangli, udah nggak asing lagi dengan pemakaman ini. Ya, karena terungkap di pemakaman ini merupakan pemakaman yang angker karena memiliki banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nah, kenapa demikian? Jadi uniknya di daerah Trunyan ini, ketika terdapat orang yang meninggal, itu tidak dikuburkan, melainkan mayatnya hanya ditaruh di atas tanah, di bawah pohon, dan didindingi oleh bambu. Jadi makam mayat ini nggak ditanam gitu. Biasanya kan kalau mayat ditanam. Nah, kalau ini nggak, ini cuman biasanya mayat itu kan dikubur. Jadi ini cuman ditaruh di atas tanah dan disertakan sesaji dan beberapa ramuan-ramuan khusus. Setelah itu dibiarkan oleh keluarganya. Nah, kenapa demikian? Karena konon katanya ini merupakan sebuah tradisi dari Desa Trunyan tersebut. Ketika terdapat orang yang meninggal, orangnya ini nggak akan dikuburkan, melainkan hanya ditaruh di atas tanah. Namun, uniknya di sini, mayat yang ditaruh ini biasanya kan berbau busuk. Namun di sini nggak berbau busuk. Ya, basically dia itu kayak wangi. Nah, kenapa bisa wangi? Ya, itu karena di sana terdapat sebuah pohon besar yang umurnya beribuan tahun yang dinamakan pohon tarumenyan. Nah, apa sih pohon tarumenyan ini? Pohon tarumenyan kalau di Bali itu taru berarti kayu dan menyan berarti wangi. Jadi dari pohon inilah yang menghirup segala bau busuk itu, setelah itu diproses dan mengeluarkan bau yang wangi. Nah, sampai saat ini pohon besar ini masih menjadi misteri. Kenapa pohon ini bisa menangkal bau-bau busuk yang terdapat di kuburan Trunyan tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau berwisata ke sana, aku saranin kalian tetap hati-hati, ikutin aturan yang ada di sana, karena kita nggak tahu dunia ini milik siapa saja. Mungkin milik makhluk halus atau mungkin yang lainnya. Oke, aku saranin buat kalian tetap hati-hati dimanapun kalian berada, dan kalau ingin berwisata ke sini, tetap jaga diri baik-baik dan tetap jaga peraturan-peraturan yang berlaku dan jangan melanggar hal-hal tersebut. Oke, next yang kedua ada Taman Bali Festival. Oke, mungkin bagi para vlogger horor, dan mungkin bagi orang-orang yang suka uji nyali, udah nggak asing lagi dengan tempat yang satu ini. Banyak vlogger ternama yang udah sempat datang ke Taman Bali Festival ini untuk mencari kebenaran tentang keberadaannya makhluk-makhluk halus di sana. Nah, pada masanya, Taman Bali Festival ini merupakan sebuah taman yang terletak di daerah Padanggala, Sanur. Nah, pada masanya, Taman Bali Festival ini merupakan sebuah taman yang sangat megah dan besar. Jadi, taman ini nggak pernah sepi pada dulunya. Pada masanya itu ya sekitar tahun 1997-an. Namun apa daya, pada tahun 1999 Taman Bali Festival ini berhenti akibat terjadinya krisis moneter, dan sempat juga di sana terjadi kejadian yang dikabarkan yaitu kebakaran. Nah, oleh karena itulah yang menyebabkan Taman Bali Festival ini udah nggak beroperasi lagi. Nah, so far sekarang Taman Bali Festival ini
ada hanya sebuah taman yang terbengkalai, dibiarkan begitu saja, dipenuhi dengan grafiti dan banyak sekali pohon-pohon liar yang tumbuh di sana. Oke, jadi kenapa Taman Bali Festival ini merupakan sebuah taman yang sangat-sangat mistis? Karena saat ini Taman Bali ini udah beralih fungsi menjadi, konon katanya, yaitu rumah dari makhluk-makhluk halus. Nah, mungkin kalau kalian ada yang mungkin nggak percaya atau percaya, itu terserah kalian. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung datang ke Taman Bali Festival ini. Nah, jadi Taman Bali ini sekarang udah nggak beroperasi lagi dan hanya dibiarkan begitu saja, dan udah menjadi tempat yang sangat-sangat mistis. Nah, yang ketiga yaitu terdapat Hotel PI atau Hotel Pondok Indah Bedugul. Mungkin hotel ini hanya pernah beroperasi sangat sebentar, itu dikarenakan hotel ini merupakan sebuah hotel yang dikatakan berhantu. Nah, jadi Hotel Pondok Indah Bedugul ini merupakan sebuah hotel yang terletak di kawasan Bukit Bedugul. Nah, awalnya merupakan sebuah hotel yang sangat megah dan itu sudah direncanakan untuk beroperasi seterusnya karena begitu megahnya hotel ini dan konon katanya menghabiskan dana yang begitu besar. Nah, hingga sekarang hotel ini hanya menjadi hotel yang terbengkalai. Nah, hal ini dikarenakan katanya pemilik dari hotel ini merupakan mengalami yang namanya kebangkrutan atau mengalami masalah dalam keuangan, sehingga tidak bisa melanjutkan operasi dari hotel tersebut. Nah, hotel tersebut pada tahun masanya sudah dialihfungsikan atau sudah dijual ke pemilik yang lain. Namun hingga saat ini hotel ini hanya tetap hotel yang terbengkalai. Nah, hingga saking banyak humor tentang hotel Pondok Indah Bedugul ini yang berhantu, hingga dijuluki oleh masyarakat di sana yaitu the ghost place. Jadi di sana merupakan istana dari para hantu. Nah, yang menyebabkan terdapat konon katanya banyak mungkin dari makhluk-makhluk misterius, yaitu karena pada masa pembuatan konstruksi bangunan ini terdapat satu buah karyawan bangunan yang mengalami kecelakaan di tempat kerja tersebut, hingga pekerja tersebut pun mengalami meninggal, dan konon katanya roh dari pekerja inilah yang selalu menghantui di tempat Pondok Indah Bedugul tersebut. Oke, jadi hingga saat ini masih belum terpecahkan banyak sekali misteri di sana. Kenapa bisa selalu setiap malam terkadang terdengar suara tangisan atau suara-suara misterius lainnya. Oke, jadi buat kalian mungkin yang tahu lebih banyak, kalian bisa komen. Oke, yang terakhir aku bakal ngebahas tentang Bounty Beach Club Bungalows. Jadi Bounty Beach ini merupakan sebuah tempat yang terletak di pulau kecil. Pulau kecil ini bernama Gili Meno. Nah, jadi tempat ini merupakan tergolong sebuah tempat yang sangat mistis dan dipercaya oleh banyak masyarakat terdapat banyak makhluk halus di dalamnya. Oke, jadi Bounty Beach ini merupakan sebuah tempat yang dulunya merupakan penginapan mewah yang terletak di daerah Gili Meno. Namun banyak sekali rumor yang terjadi dan hingga saat ini tempat itu sudah nggak beroperasi lagi. Nah, dari rumor-rumor masyarakat terdapat dua rumor yang mengatakan bahwa tempat ini merupakan sebagai tempat yang berhantu. Yaitu yang rumor yang pertama, banyak wisatawan yang berada di sana terkena bom Bali 2, bom Bali yang terjadi pada tahun sekitar 2002. Nah, mungkin hal inilah yang menyebabkan banyak wisatawan meninggal di sana, dan sehingga mungkin roh-roh mereka masih berkelayangan di sana. Oke, yang kedua, rumor yang kedua yaitu sang pemilik dari Bounty Beach ini meninggal secara mengenaskan. Nah, jadi belum diketahui pasti kenapa dan apa penyebab dari meninggalnya sang pemilik tersebut. Itulah yang menyebabkan Bounty Beach ini sangat
sehingga dibiarkan terbengkalai begitu saja. Nah, jika kalian ingin datang ke tempat ini, itu kalian harus kesananya naik helikopter atau naik sebuah perahu untuk sampai di sana. Karena tempat ini terletak di sebuah tempat yang sangat terpencil dan mungkin bagi orang yang mengantar ke sana, dia nggak akan berani lama-lama di sana. Jadi kalian cuman diantar, habis itu kalian ditinggal itu saja. Mungkin hanya segitu video dari aku, dan mungkin aku harap kalian semua suka sama video aku, dan kalau kalian mungkin ada tambahan atau ada masukan, kalian bisa komentar di bawah. Dan kalau ada kritik dan saran ya, aku juga banyak nyari ini di internet, jadi ini kepastiannya belum tentu. Jadi buat kalian yang mungkin ada tambahan tentang video-video tadi, kalian bisa klik di kolom komentar, kalian bisa komentar di sana dan kasih aku tambahan. Oke, thank you for watching, and the next video kalian bisa request atau mungkin aku bakal cari ide yang terbaru lagi. Thank you guys, see you.